Jadi bagaimana mereka? Tergantung masing-masing individu. Ada orang ateis karena memang dari kecil tidak pernah mengenal teis. Yang dia kenal pohon apa kayak. Kita tidak bisa menyelesaikan dan menilai atas setiap pribadi karena bukan urusan kita. Tapi Tuhan menghakimi orang berdasarkan Salam saudara, kembali kita mengikuti Abam. Ini masuk episode 1133. Saya didampingi oleh Pendeta Yehuda. Ayo kita mulai. Baik Pak, pertanyaan pertama dari seorang wanita, belum menikah, tinggal di Jawa Barat, jemaat dari gereja karismatik. Shalom Pastor, setelah lulus kuliah saya mencoba melamar kerja. Bisa dibilang kalau saya sudah melamar di banyak perusahaan sebagai admin finance ataupun admin umum. Tetapi belum ada panggilan, padahal saya sudah mengikuti pelatihan kerja supaya bisa memperbaiki CV saya. Jujur Pastor, sebenarnya saya ingin menyerah dan saya ingin mundur. Lalu teman saya mengirim saya salah satu lowongan kerja sebagai pengajar di salah satu TK. Dalam hati saya, ini kan tidak sesuai jurusan saya dan apa mungkin saya bisa jadi guru. Saya akhirnya mencoba melamar Pak dan ternyata saya diterima. Setelah seminggu saya dipanggil untuk hadir ke sekolahnya dan saya kaget Pastor, ternyata sekolah itu masih baru dibuka dan belum ada siswanya. Saya mikir saya mau ngajar siapa dan siapa yang mau sekolah di sini, di sekolah ruko yang sempit. Akhirnya saya ambil keputusan untuk resign. Setelah beberapa hari saya resign, salah satu pihak dari sekolah itu menghubungi saya kembali dan membujuk saya untuk kembali menjadi guru di sana. Founder dari sekolah itu selalu mengirimi saya ayat Alkitab dan meyakinkan saya untuk percaya bahwa Tuhan akan turut bekerja di sekolah tersebut. Hati saya tergerak untuk kembali mengajar dan saya berkata dalam hati, Tuhan, jika memang Tuhan harus memakai saya melayani di sekolah ini, bantu saya untuk menjalaninya dengan sukacita dan berikan saya kemampuan untuk mengajar anak-anak yang Kau pilih di sekolah itu. Sembari menunggu ada siswa yang mendaftar, saya hanya mendekorasi sekolah agar menarik. Puji Tuhan, tidak menunggu 2 minggu, saya kedatangan 2 anak perempuan bersaudara yang mendaftar di sekolah itu. Saya percaya ini adalah awal yang baik di sekolah ini. Walaupun hanya dengan 2 siswa, tapi saya tetap semangat dan memberikan mereka kasih sayang penuh agar mereka nyaman bersekolah. Puji Tuhan, sekolah ini sudah memiliki 8 siswa dan saya sudah 5 bulan mengajar di sini. Tapi 1 minggu yang lalu saya sangat kecewa Pak. Saya menerima chat dari founder sekolah itu, di mana saya dipecat dengan tidak baik setelah mereka menemukan guru yang baru. Jujur hati saya hancur sekali Pastor karena saya dekat dengan anak-anak itu, bahkan mereka lebih nurut pada saya daripada orang tua mereka. Saya kaget sendiri Pastor, kenapa bisa mereka senyaman itu dengan saya dan mereka selalu bilang, Miss baik dan sayang kami. Miss dia. Iya, penanya Miss A ini baik dan sayang kami. Rasanya berat berpisah dengan mereka dan saya bingung mau cari kerja apa lagi, sedangkan lamaran saya beberapa bulan ini belum pernah diterima. Pastor, apa yang harus saya lakukan? Saya bingung dengan keadaan ini. Terima kasih, Pastor. Yang pertama, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Kalau dalam teropongan saya, kamu orang yang sedang diproses, didewasakan Tuhan, dan kamu dikasihi Tuhan. Kalau kamu melihat pekerjaan di tempat yang akhirnya kamu mendapatkan bullying, atau mendapatkan tekanan sampai tingkat sex abuse, bisa kamu celaka. Tapi Tuhan menghindarkan kamu dari tempat-tempat yang bisa membuat kamu celaka. Dan di sekolah ini ternyata kamu melihat satu kenyataan bahwa ada banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan dari anak-anak. Indah kan melayani anak-anak? Saya pun merasakan karena saya dulu guru sekolah minggu. Berkat itu yang kamu terima dari Tuhan, mencintai anak-anak. Bukan tidak mungkin kamu dipersiapkan menjadi guru sekolah minggu. Atau suatu hari kamu punya sekolah sendiri. Sekarang kamu dipecat. Yang pertama, coba kamu cari tahu apa alasan dia memecat kamu. Dan itu bisa menjadi pelajaran mahal untuk kamu. Saya kira tidak sembarangan dia mecat. Walaupun ada unsur sembarangan, tapi pasti ada unsur alasan. Tidak mungkin orang memecat tanpa ada alasan. Pasti ada. Apa itu? Coba kamu koreksi diri. Yang kedua, kamu pasti sudah dipecat, jadi terima saja. Sekarang kamu mulai mencari pekerjaan lain. Jangan melihat masa lalu yang selalu gagal, yang membuat kamu trauma. Coba kamu cari kerjaan lagi. Tuhan menyertai kamu, nak.
Saya memberkati kamu dalam nama Yesus Kristus. Tuhan buka jalan untuk kekasih ini. Amin. Oke, cukup. Berikutnya, Ini lulusan apa ya? dia tidak jelaskan Pak, cuman memang tidak sesuai dengan jurusan. Mengajar ini tidak sesuai dengan Admin jurusan. Finance. Iya. Lalu dia tidak memperbaiki CV, pelatihan, mungkin belum sampai sarjana. Bisa juga sarjana dari ekonomi, mungkin begitu ya Pak ya. Karena mendaftarnya ke admin finance begitu. Oke deh, nggak apa-apa. Cukup ini dulu. Ya. Teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 29 tahun, sudah menikah, memiliki 1 orang anak, tinggal di Kalimantan, jemaat dari gereja Injili ya Pak. Shalom Pak Pendeta dan tim, sebelumnya saya mau berterima kasih banyak atas jawaban tim Abam di episode 1105 mengenai suami saya yang selalu berucap kasar, merendahkan saya dan perokok. Saya mau bertanya kembali Pak Pendeta dan tim Abam. Saya berasal dari suku Batak, begitu juga dengan suami saya, sehingga marga anak kami diturunkan dari marga suami. Ketika pertengkaran kami sering terjadi, suami saya selalu bilang cerai dan dia bilang bahwa anak kami ikut dia, karena itu hak keluarganya sesuai marganya. Nggak bisa. Anak di bawah umur tetap di bawah hak asuhnya ke ibu. Ya. Itu hukum negara. Ya. Yang saya tahu begitu. Terus. Jujur Pak Pendeta, saya tidak mau anak saya ikut dia. Saya harus memperjuangkan anak saya untuk bersama saya sampai kapanpun itu. Selain karena anak saya adalah darah daging saya yang memang harus saya perjuangkan, perilaku suami saya yang sangat toksik itu juga akan mempengaruhi tumbuh kembang anak saya. Oke. Yang pertama, kamu jangan sampai ninggalin rumah. Begitu kamu minggat, kamu kehilangan anak. Yang kedua, jangan melakukan perbuatan dosa seperti zina. Begitu terbukti kamu berbuat zina atau melakukan pelanggaran umum, mencuri atau apa, kamu kehilangan anak asuh karena anak dipandang tidak bisa dididik oleh ibu macam itu. Ya. Tapi kalau suamimu terbukti benar-benar ya melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut karena anakmu ini masih di bawah umur hak asuhnya kamu. Ya. Dan kamu bisa kami bantu. Kami akan bantu pengacara membimbing kamu. Tetapi jangan mikir cerai kenapa. Ya, coba kamu bertahan dulu. Jangan cerai. Anakmu akan kehilangan bapak kandung dan itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Coba dipertahankan dulu. Ya, jika masih ada hal-hal yang berat yang kamu harus hadapi, kamu hubungi kami beri kamu seorang pendamping. Oke, terus. Beberapa hari lalu kami kembali bertengkar Pak. Kemudian suami saya berucap bahwa anak kami itu adalah hak dari keluarga marganya. Saya bilang marga itu warisan manusia, buatan manusia. Sehingga anak kami ya adalah hak bersama dan tidak berat sebelah ke salah satu keluarga. Ya. Saya juga bilang bahwa dalam firman Tuhan tidak ada anak yang hanya milik ayahnya, hanya karena marga mereka sama. Tapi argumen saya ini selalu ditentang dan tetap bersikeras bahwa anak kami adalah hak marganya. Apa yang harus saya lakukan Pak Pendeta? Saya sudah beritahu, Ya. jangan cerai dulu, usahakan tidak. Tetapi kalau itu dibawa ke ranah hukum, bagaimanapun anak di bawah umur hak asuh ke ibu. Ya. Ya, oke, terus. Seperti saran Bapak di episode 1105 kemarin, saya harus berpisah sementara dengan suami saya dan membawa anak saya pulang ke rumah orang tua saya tanpa perceraian. Dalam kurung hanya pisah rumah agar suami saya bisa merenungi dan sadar. Iya, sudah dilakukan belum? Ya ini terus seperti saran Bapak ya. Apakah ada firman Tuhan yang menyatakan anak itu memang harus ikut ayahnya hanya karena marganya sama Pak? Tidak ada. Ya. Terus? Marga itu budaya yang dibuat turun-temurun oleh manusia Ya. kan Pak Pendeta, dan bukan ketetapan yang berasal dari Tuhan. Ya, jadi anak itu tetap kamu bawa dengan keluarga kamu. Kalau sampai dia mengambil, nanti bisa urusan polisi, penculikan atau apa. Ya. Oke, terus. Saya sedang bergumul Pak Pendeta untuk jawaban ini sebelum saya memutuskan untuk berpisah sementara dengan suami saya. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Pendeta dan tim Abam. Salam sehat, Tuhan Yesus selalu memberkati. Oke, bisa ya. Masalah terus ya. Aduh. Ini jawaban saya ini tolong diberitahu ke dia. Ya. Ya. Kita akan mendampingi dia terus. Kenapa sih harus cerai ya? Usahakan tidak cerai, nak. Usahakan pertahankan rumah tanggamu. Kenapa sampai harus begini? Kamunya sendiri atau suamimu ya? Ya. Kalau dari kisah sebelumnya memang dia tertekan sekali. Oke, teruskan. Ya. Pertanyaan berikutnya dari seorang pria usia 69 tahun tinggal di Jawa Barat.
Shalom Pak Eras dan tim, kiranya Tuhan memberkati senantiasa. Saya adalah seorang hamba Tuhan dari gereja berbasis Calvinis, tapi sudah 3 tahun terakhir ini diformat ulang oleh Mai Rabuni, Pak Erasus Sabdono. Rabuni itu guru ya. Guru, iya Pak. Terima kasih, praise the Lord. Saya akan terus mengikuti doa pagi, abam, khotbah-khotbah GSKI, dan baca buku Pak Eras. Saya mendapati bahwa Pak Eras lebih banyak mengajar dari pilar pertama GSKI, yaitu kesucian. Dan tentu saya strongly blessed. Diberkati, sangat diberkati. Karena berubah dan bertumbuh dengan itu. Tapi pengajaran pilar ketiga yaitu tanggung jawab, kenapa dosisnya masih kurang compare with holiness ya Pak? Oke. Bagi saya, maaf bisa saja saya selalu, maaf bisa saja saya salah ya Pak. Kesucian dan tanggung jawab itu ibarat double engine that will fly us to langit baru, bumi baru. Dan Pak Erasus beserta gembala sidang GSKI lainnya adalah kapten pilotnya. Pengajaran GSKI adalah radarnya dan Roh Kudus adalah air traffic controllernya. Oh, keren. Iya. Yang mengizinkan kapan take off dan landing. Ya. Ini keren ilustrasinya Pak. Ya. Dan kapan menurunkan atau menaikkan speed and elevation, kecepatan dan ketinggiannya. Langit baru, bumi baru adalah airport tujuan yang tidak lain adalah resultant dari pilar kesucian dan tanggung jawab. Langit baru, bumi baru ibarat akibat karena tidak mungkin orang yang hidup suci dan sempurna seperti Bapa tempatnya di neraka. Maaf beribu maaf ya Pak, jujur saya tidak bermaksud menggurui. Iya, ini bagus ya. Bapak usia 69. Iya. Ini Bapak pasti berpendidikan dan menguasai bidang ini. Iya Pak. Iya. Teknik gitu ya Pak. Luar biasa ya. Bapak nggak menggurui, berbagi. Dan kami merespon dengan baik. Kami ini orang-orang akademisi yang tentu bisa menakar ya, menakar ini akademis atau tidak. Anda luar biasa. Ya. Oke. Dengan segala kerendahan hati saya mau mengusulkan terkait pengajaran tentang tanggung jawab. Bisakah dosis dan volumenya dinaikkan? Oke, terima kasih untuk masukannya. Kami mempertimbangkan dan memang harus melakukan. Hanya saya mesti menambahkan, ketika saya bicara soal kesucian, bahwa kesucian itu berarti tindakan yang tepat, presisi. Itu menyangkut segala aspek termasuk tanggung jawab. Otomatis akan menyangkut segala aspek termasuk tanggung jawab. Oke. Karena bagi saya tanggung jawab adalah praktek holiness attitude response sebagai orang yang sudah diselamatkan dan diberi kesempatan hidup. Amin. Orang yang berhutang kepada roh. Amin. Ini luar biasa ini. Sudah menyerap firman ya. Iya Pak. Sehingga tulisannya berkualitas. Terus. Maaf nih Pak Eras, saya jujur. Tuhan tahu saya hanya ingin meneguk sebanyak mungkin pengajaran GSKI. By the way, kalaupun usulan saya ditolak, saya tidak akan bergeser dari pengajaran GSKI. Nah, kami terima sepenuhnya. Ya. Jadi nanti mungkin dalam waktu dekat aku sudah ketemu dokter bicara soal menangani diabetes. Oh ya Pak. Makan yang sehat. Bagaimana jujur di pekerjaan itu tanggung jawab. Ya. Oke. Tapi kembali lagi soal kesucian. Bicara kesucian itu presisi. Ya. Tindakan yang presisi pasti menyangkut segala aspek termasuk tanggung jawab. Oke. Pendeta Erasus still be my Rabuni. Stay blessed and keep the faith, my brothers and sisters in Christ. Salam kasih dari Bandung. Soli Deo Gloria. Oke, keren ini. Jawa Barat dari Bandung. NN ini ya. Ya, Thank you so much for your suggestion. We consider it strongly, sincerely. Tuhan berkati. Oke. Selanjutnya dari wanita usia 62 tahun menikah memiliki 2 orang anak tinggal di Bekasi, jemaat dari GSKI. Shalom Pak Erasus Sabdono yang saya hormati. Saya dan suami sudah 7 tahun pensiun dan saya punya 2 rumah. Namun saya mau jual rumah yang tidak ditempati. Sudah 3 tahun ini saya mencoba jual rumah tersebut tapi belum laku juga. Rumah yang mau saya jual ini bekas warung. Karena belum laku-laku saya rencana membuka warung, tapi saya ragu-ragu mengingat usia saya yang sudah tua. Sejujurnya saya ingin rumah itu laku terjual karena di usia sekarang ini saya dan suami hanya ingin menikmati masa pensiun atau masa tua serta mempersiapkan diri berkemas-kemas saja dan memperbanyak ibadah. Jadi saya dan suami bersepakat untuk menjual kedua rumah tersebut yang mana yang duluan laku. Bagaimana pendapat Pak Eras mengenai rencana saya ini? Tolong didoakan ya Pak agar cepat laku. Terima kasih Pak Eras Sabdono. Ini sudah dikasih ke konselor, tapi beliau ingin Pak Eras yang jawab. Saya kan jawab bahwa tindakan ibu itu benar. Kalau 3 rumah, yang lain kosong untuk apa? Tapi rumah yang di pinggir jalan yang pernah dijadikan rumah makan itu,
ini potensi loh Iya. untuk menjadi rumah makan lagi. Usia ibu ini berapa? 62. 62 sebenarnya belum tua sekali loh. Kalau mau dagang makanan itu masih bisa. Jadi coba ibu pikirkan dagang makanan, punya pembantu, nggak usah dagang macam-macam jenis makanan, misalnya soto-soto saja, gado-gado, ketoprak, sejenisnya. Lalu tenaganya orang lain, ya itu. Yang kedua, coba kita hubungi Pak Riko dan lain-lain yang di Bekasi. Siapa tahu dihubungkan. Iya. Gereja mestinya harus punya ruangan untuk jemaat atau yang seperti ini menjual. Siapa tahu orang juga butuh rumah. Iya. Dan siapa tahu rumah ini cocok harganya. Ya. Jadi kita bukan hanya menasehati tapi menolong. Ya, jadi bukan hanya menasehati. Pesan pertama, nasihat pertama, kemungkinan buka warung makan lagi. Jadi jangan pensiun, tidak punya kerjaan, cepat pulang ke surga nanti. Ya kan? Iya. Jadi punya aktivitas energik panjang umur. Jangan main-main loh, orang berhenti bekerja, otak tidak jalan, lebih cepat drop. Baik kalau jadikan warung atau jualan apa saja, ada aktivitas di dalam pikiran kita. Itu membuat hidup kita lebih berdinamika. Oke? Amin. Teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 22 tahun, belum menikah, tinggal di Sulawesi Utara, jemaat dari gereja Protestan. Shalom Pak Eras, saya berbuat salah tentang tidak berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Anak bungsu dari keluarga rohani saya tahun lalu curhat bahwa dia pacaran dengan ketua OSIS SMA. Anak ini, dalam kurung anak orang tua rohani saya, merupakan ketua OSIS SMP. Dia meminta saya berjanji tidak memberitahukan kepada orang tuanya. Saya berjanji sekaligus menegur karena dia juga mengatakan bahwa dia sudah tidak pacaran lagi, hanya sebatas hubungan organisasi. Dalam kurung kebetulan ada proyek kolaborasi. Saya percaya anak itu dan saya kira sudah cukup teguran saya. Beberapa bulan kemudian orang tuanya menelpon dan minta validasi. Sebab anak itu katanya sudah jujur bahwa hanya sekedar simpati dan dekat tanpa pacaran. Salah saya adalah saya mengatakan bahwa mereka tidak pacaran dan hanya dekat. Saya kira anak itu sudah selesai benar dengan komitmennya. Hingga kini terjadi sesuatu yang menimbulkan kesalahpahaman antara saya dengan orang tua rohani saya yang memang sudah dibereskan. Namun saya merasa janggal dengan perilaku anak ini yang terus-menerus menekankan bahwa dia tidak pernah pacaran dan selalu jujur ke orang tuanya. Orang tuanya terus mengulang bahwa anak ini sangat terbuka dan mereka sangat percaya kepadanya. Mesti digelar, artinya yang saya tahu begini. Iya. Dia berjanji tidak pacaran, tapi di luar ini bukan tanggung jawab saya. Iya. Anda jangan memikul tanggung jawab yang tidak mampu kamu pikul. Iya. Kamu nanti jadi stres mikirin orang seperti ini, ngaku tidak pacaran tapi pacaran. Sementara kau bilang sama orang dia tidak pacaran. Iya. Kau bilang aja katanya dia nggak pacaran, Ya. tapi saya tidak tahu kenyataannya. Ya di atas dia begitu, oke? Oke. Saya merasa janggal kenapa anak itu terus menekankan bahwa dia tidak pacaran, padahal tidak ada yang nanya. Saya menemukan bahwa anak itu sempat nge-vape atau rokok elektrik, ya, dan pernah menyayat tangannya pakai silet karena stres tentang cowok tersebut. Tapi memang sekarang dia tidak pacaran. Menurut Pak Eras, apa yang harus saya lakukan? Mengakui sekarang bahwa saya berdusta dulu karena janji saya ke anak itu, atau tidak perlu karena sudah berlalu? Ya, mungkin nggak perlu. Tapi seandainya kamu ngomong bahwa saya mengatakan dia tidak pacaran karena dia janji tidak akan pacaran sejak dia ngomong itu. Ya. Oke? Ya. Jadi kamu nggak salah ketika kamu mengatakan bahwa dia tidak pacaran karena memang sejak itu dia tidak mau pacaran katanya. Ya. Setelah itu saya tidak tahu begitu. Terus. Namun rasanya saya seperti risau sekali. Saya takut juga kalau saya jujur sekarang kesannya merusak hubungan orang tua anak itu. Karena orang tua rohani saya itu sekarang posisinya sangat membela dan sangat percaya. Ya, lebih baik kamu cuci tangan dan jangan urusin. Dan kamu tidak boleh terlalu terikat dengan orang tua rohani ini. Ya. Saya nggak yakin orang tua rohani ini bijaksana. Ya. Kalau dia peka dengan Roh Kudus, dia tahu anaknya pacaran atau tidak. Nggak usah perlu bantuan orang lain. Ya. Oke. Omannya saja yang mengaku kalau anak ini pacaran, malah jadinya tidak dipercaya. Iya, ini kan ibu rohaninya jadi nggak dewasa dong. Ya. Mesti kan peka, anaknya pacaran, ngaku tidak pacaran. Ya. Jangan ikut-ikut dan jangan takut kehilangan ibu rohani ini.
Karena kejadian tersebut saya diduga berpikir yang tidak-tidak tentang anak itu karena berbagai kesalahpahaman yang disampaikan anak itu ke mamanya. Kamu mulai katakan, saya nggak ikut-ikut om, tante, saya nggak ikut-ikut ya bu, saya nggak ikut-ikut yang saya dengar dia nggak pacaran, kenyataannya saya tidak tahu gitu. Katakan, saya itu kamu cuci tangan. Jujur saya bersalah merasa ini teguran buat saya karena tidak jujur dulu. Namun apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak? Dulu kamu bisa dikatakan jujur loh, karena memang dia janji tidak pacaran lagi. Iya toh? Iya. Oke. Atau kamu bilang dulu dia berkata tidak akan pacaran lagi. Itu saja. Jadi saya mengatakan kepada tante, dia tidak pacaran lagi karena sejak ketemu saya janji nggak akan pacaran. Oke? Terus. Apakah tidak masalah jika saya tiba-tiba mengungkit ini? Nggak perlu diungkit, kamu diem aja, kamu kamu lari dari situasi ini. Karena saya tidak nyaman saat orang tuanya merasa anak ini jujur dan tidak ada masalah selagi saya tahu sesuatu. Ya, kamu cuci tangan aja, ya. Saya juga kasihan ke orang tuanya yang segitu percaya ke anaknya. Terima kasih banyak Pak Eras, tim Abam dan sahabat Abam. Kalau dia Bapak Ibu Rohani yang peka, dia tahu anaknya ini brengsek atau tidak, ya. Oke? Pasti kita tahu, kan tahu. Oke, yuk teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 54 tahun, memiliki 2 orang anak tinggal di Jawa Timur, jemaat gereja karismatik. Oke. Shalom Pak Eras dan tim Abam yang saya kasihi. Pak Eras, anak saya yang kedua, akhir bulan Agustus mau menikah. Yang mau saya tanyakan Pak, calon istri anak saya ini bermasalah dengan papanya dan dia sampai stres. Tidak bisa tidur sehingga anak saya juga sedih melihat calon istrinya. Mama dari calon menantu saya ini meninggal bulan Februari 2024 dan tidak lama setelah itu papanya memasukkan seorang karyawan yang ternyata pacar papanya. Pacar papanya itu masih muda, umur 27 tahun, sedangkan papanya sudah berusia 68 tahun. Rupanya mereka berdua ini selingkuh ketika mama calon dari anaknya ini dalam keadaan sakit kanker. Pak, papa dari calon menantu saya ini mau mengundang pacarnya waktu hari pernikahan, tapi anak saya dan calonnya tidak setuju. Tapi papa calon menantu saya ini mengancam bahwa dia tidak akan datang ke acara pernikahan kalau pacarnya tidak diundang. Diundang saja, tapi nggak usah. Kenapa nggak usah diundang aja? Tahu maksudnya ya? Iya. Tapi nggak berdiri di pelaminan kan? Iya. Ya kan diundang nggak apa-apa lah. Ini dendam ini. Iya. Oke, teruskan. Iya, betul. Apa? Dendam. Bagaimana anak dan calon menantu saya ini harus bersikap ya Pak? Karena papa dari calon menantu saya ini orangnya keras. Dan calon menantu saya sekarang kepahitan sama papanya. Parahnya lagi calon menantu saya satu kantor sama pacar papanya. Dan urusan Parahnya lagi calon menantu saya ya, satu ini kantor. satu kantor sama pacarnya papa ini. Oh ya. Iya, jadi Terus dan iya, urusan. mungkin juga Lu seumuran enggak, gitu. ini satu kantor, ini kantor papanya tuh. Pemiliknya itu mungkin Iya, papanya. mungkin Oke, papanya, terus. iya. Dan urusan yang biasa dia handle sekarang dialihkan ke pacar papanya. Terima kasih Pak, Tuhan berkati pelayanan. Saran saya ya, calon menantu kamu jangan tinggalkan kantor itu. 1, undang datang. 2, jangan tinggalkan kantor itu. Ya, tetap dia bisa mengontrol apa yang terjadi. Kalau dia meninggalkan kantor itu, dia memasukkan bapaknya ke gua singa. Kalau pacarnya itu singa. Ya. Tapi kalau pacar itu domba, akan tahu dia domba. Jangan kamu anggap dia singa. Iya. Begitu kan? Iya, Pak. Oke. Nasihat saya, undang pacar papanya. 2, tetap pada kantor itu. Dia memasukkan itu di rumahnya ya. Iya, membawa dia ke rumahnya kan. Bukan, ini setelah mamanya meninggal, pacarnya itu, apa tadi? Memasukkan karyawan yang ternyata Pak, jadi masuk ke Oh, kerja. jadi karyawan. Ya enggak apa-apa lah, belum serumah kan. Belum, ya. Enggak apa-apa lah. Lah papanya kan punya hak. Iya. Tolong kamu hargai orang tua, dia punya hak. Orang tuh punya hak hidup, salah juga kalau dia haknya. Tuhan aja nggak melarang, kalau Tuhan melarang tapi Tuhan tidak bisa menghalangi. Iya. Jelas Tuhan melarang, maaf. Tapi kalau sudah begitu Tuhan nggak bisa larang lagi. Iya. Ngerti maksudnya ya? Kayak Adam dan Hawa kan tidak boleh makan buah. Betul. Tapi ketika dia menyentuh, Tuhan bilang stop. Tadi itu. Iya. Kamu menghargai, kasih tahu sama menantumu, hargai papamu. Jangan berseberangan, malah kehilangan papamu nanti. Kalau ternyata perempuan itu nggak bener, kamu meninggalkan papa,
anaknya dengan papanya, wah kehilangan papanya dia. Itu perusahaan semua bisa diambil dia. Tetap di situ ya. Kalaupun seandainya papanya nikah dengan dia, enggak apa-apa jadi ibu tiri. Mendampingi papanya. Aduh, ini jangan moralis lah ya kan. Orang kan bisa saja punya kebebasan begitu. Harus cerdas, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ini sering orang nggak cerdas. Ini nggak cerdas kalau sampai ninggalin papanya. Oke, teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 20 tahun, seorang mahasiswi tinggal di Sumatera Utara. Ini jemaat dari salah satu gereja. Injili, saya kira. Injili ya Pak. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Saya pernah bertanya kepada tim Abam tentang bagaimana saya memposisikan diri saya dalam keluarga. Terima kasih buat Bapak Eras yang sudah jawab pertanyaan saya di episode 1121. Perihal apa itu? Ya, perihal seorang anak yang tidak melihat keteladanan hidup dari papanya yang adalah seorang penatua. Ini jawaban dari Bapak. Jangan terlalu banyak membantu saudaramu secara berlebihan dan harus tetap mengasihi papamu. Iya. Saya juga sangat bersyukur karena Bapak memberikan saya pembimbing. Di sini saya mau bertanya lagi Pak, saya heran dengan orang-orang yang ada di sekeliling saya yang jahat-jahat Pak. Dalam keluarga, tempat tinggal, apalagi dalam dunia perkuliahan. Saya di kampus tidak memiliki teman yang benar-benar dekat dengan saya, dan saya juga heran kenapa orang membenci saya serta tidak suka dengan saya. Saat saya menghindari pergaulan yang toksik, seperti pergaulan teman-teman saya malah dibenci Pak. Salah seorang laki-laki di kelas saya menceritakan kepada saya bahwa teman-teman perempuan saya tidak suka dengan saya karena laki-laki banyak yang mau berteman dengan saya. Mereka mengatakan saya tidak cantik, tapi kenapa laki-laki mau dekat dengan saya? Mereka juga mengatakan saya centil sama laki-laki, padahal saya berbicara apa adanya dan sopan Pak. Saya juga tidak berpikir untuk suka sama orang yang satu kampus dengan saya dan hanya mau berteman saja. Yang saya mau tanya Pak, bagaimana saya harus bersikap dengan lingkungan yang toksik seperti ini? Kita orang Kristen diajarkan mengasihi. Lantas kenapa ya Pak, saya diperlakukan seperti ini sama orang-orang di lingkungan saya? Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati Bapak, tim Abam dan keluarga Bapak. Kamu sampai ke ujung langit akan ketemu orang toksik. Jadi belajar bagaimana hidup di tengah-tengah orang toksik. Tetaplah di situ. Minta hikmat Roh Kudus bagaimana bergaul. Jangan mengikat persahabatan dengan orang yang tidak takut Tuhan, itu intinya. Orang mengatakan kamu centil kayak apa kayak, ya biar saja. Tapi kamu harus meneliti apa betul-betul kamu centil. Kalau kamu betul-betul centil ya kamu berubah. Kalau tidak ya orang bebas mau ngomong apa saja. Tetaplah kamu bijaksana, ikuti doa pagi dengan Om Eras, ikuti khotbah Om Eras, kamu akan mampu menghadapi dunia yang toksik ini. Oke. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 37 tahun, masih single. Shalom Pak Eras, saya ingin bertanya mengenai keselamatan terhadap orang-orang ateis. Apakah setelah meninggal mereka akan terhilang atau binasa dalam lautan api? Bagaimana dengan orang-orang yang semasa hidupnya pernah berjasa bagi bangsa dan negara? Apakah mereka juga terhilang saat meninggal jika tidak di dalam Kristus? Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Kamu harus tahu ateis itu tidak bertuhan kan artinya. Iya. Tidak ateis itu Tuhan, tidak bertuhan. Kamu harus tahu ada ateis praktis dan ateis teoritis ya. Kalau gini, secara teoritis. Secara teori itu bertuhan. Perbuatannya ateis. Itu juga masuk neraka. Ada orang ateis karena memang dari kecil tidak pernah mengenal teis. Yang dia kenal pohon apa kayak. Tapi Tuhan menghakimi orang berdasarkan perbuatan, bukan berdasarkan agamanya. Oke? Jadi bagaimana mereka? Tergantung masing-masing individu. Kita tidak bisa menyelesaikan dan menilai atas setiap pribadi karena bukan urusan kita. Jelas nggak? Oke. Sebelum saya akhiri, kembali tadi masalah menantunya tadi itu saya masih terganggu. Mungkin perlu dibantu ngomong. Harus dibantu ngomong. Karena bapaknya keras. Kalau bapaknya keras, kita tabrak keras. Tolong dihubungi itu si ibu. Nasihat saya, kalau perlu mesti harus. Penting ini. Betul Pak. Ini kasusnya enggak sederhana. Bapaknya pacaran lagi kan itu? Udah mau 70 tahun. 68 usia bapaknya. Mau 70 tahun. Tapi kalau ditabrak nanti kehilangan orang tua loh. Betul. Bukan saya setuju dia kawin lagi. Seandainya kawin lagi, seandainya. Ya udah. Ikuti, jangan terus diajak berantem.
malah kehilangan papanya. Iya. Ini banyak orang suka nggak cerdas sih. Iya. Tapi sebelum dia menikah lagi, garami. Pokoknya paling bagus saja doa pagi deh. Ya. Pasti berubah. Amin. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.